Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Baik. Ya, sehat ya? Ya. Nah, alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti proses belajar mengajar, ya. Jadi sebelum belajar kita rapikan dulu tempat duduknya, kita atur supaya situasi kelas bisa lebih kondusif, ya. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman sudah siap? Siap. Sebelum lanjut, Pak Guru tanya dulu hari ini apakah ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Semoga ini kita bisa pertahankan, ya, pertahankan terus kehadiran. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air, maka kita menyanyi dulu, ya, menyanyi dulu lagu nasional. Coba berdiri dulu semua, berdiri. Lagu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sambil bertepuk tangan. 3. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Di lingkungan kita atau di kehidupan kita sehari-hari, adik-adik pernah melihat layang-layang? Ada yang pernah lihat bentuk atap rumah? Ya. Bentuk atap rumah kira-kira bentuknya seperti apa? Segitiga. Ini adalah bagian-bagian dari atau contoh-contoh bangun datar yang ada di sekitar kita. Topiknya berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Baru apa hubungannya dengan matematika? Toh, Pak Guru dapat cuma komputer. Baru apa hubungannya dengan matematika? Pembelajaran ini bisa diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran. Nah, kira-kira di lingkungan kelas kita ada yang berbentuk bangun datar. Benar, papan tulis ya. Berbentuk apa dia? Bangun datar apa? Persegi. Ya, persegi panjang. Ada lagi? Meja. Ya, permukaan meja. Berbentuk apa? Persegi. Persegi. Bagus ya. Kalau satu keramik ini Persegi. ya, bangun datar? Ya, termasuk ya, bangun datar persegi. Itulah bangun-bangun datar yang sudah pernah kita pelajari. Maka, adik-adik, kita hari ini akan membentuk atau menyusun bangun-bangun datar itu. Ya, adik-adik siap ingin jadi arsitek di sini? Arsitek mini ya, yang akan membuat rumah ya melalui bangun-bangun datar ya. Pernah melihat gambar seperti ini? Ya. Nah, di mana coba? Di game ya, apalah di mana lagi? Kebanyakan di game ya. Coba ini sudah berbentuk atau belum? Nah, kalau kita lihat secara detail, ini sudah membentuk hewan ya.
Sudah berbagai macam bentuk hewan ini. Kalau ini adik-adik coba bisa tebak ini bentuk hewan apa? Unta. Ya, kalau ini sapi. Kalau ini? Ya, bagus. Kalau ini? Ya, ini bagus adik-adik. Jadi adik-adik sudah pernah melihat ini ya? Nanti kita akan membuat seperti ini sebentar. Nah, ini juga sama. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk merancang dan menyusun bangun datar menjadi pola tertentu menggunakan tangram serta menjelaskan langkah-langkahnya secara lisan dan tulisan. Perhatiannya ke sini ya. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ulangi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Konsep berpikir komputasional, Pak Guru jelaskan dulu, mungkin ada yang bingung. Secara teorinya, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan, ya. Perhatian ke sini. Perhatian ke sini ya. Adik-adik diajak untuk memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer, ya. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi, ya. Menyusun solusi secara logis. Menyusun solusi dari apa? Dari masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia atau prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Duduk baik-baik Aska. Dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algorithmic thinking. Algorithmic ini mbak susun. Contoh orang mau bikin nasi goreng. Orang susunnya pelangkah-langkah. Pertama, masak nasi. Tidak mungkin masak nasi goreng, orang nasi belum masak toh. Nah, orang susunnya pelangkah-langkah. Taruh garam, taruh ini. Terakhir taruh hiasan di atas. Boleh itu langkah-langkah orang tukar? Boleh dia pelangkah-langkah tidak berurutan? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh orang ambil kari beras langsung orang hias dengan topping DP? Boleh? Orang langsung taruh saus? Boleh? Tidak ya. Jadi orang harus susun dulu secara sistematis. Orang susun sesuai urutan dan langkah-langkah. Itulah yang disebut dengan berpikir algoritmik. Oke. Coba tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Oke, tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Ya, itulah prinsip-prinsip dari berpikir komputasional. Ini. Untuk lebih jelasnya kita akan merancang, akan berdiskusi untuk membuat satu bentuk tangram. Untuk itu keluarkan dulu semua alat dan bahannya. Sebelum itu, Pak Guru sampaikan dulu bagaimana cara apa yang akan kalian diskusikan. Yang pertama, adik-adik tuliskan dulu langkah-langkah dalam menyusun tangram. Ya. Setelah ditulis langkah-langkahnya, kemudian susunlah bangun datar menjadi bentuk-bentuk tangram berdasarkan langkah-langkah yang telah kalian susun bersama. Disusun seperti ini, ya. Ya, silakan dibuatkan. Waktunya 10 menit, ya. Silakan. Semua bekerja, semua berdiskusi.
Langkah-langkahnya tulis di buku masing-masing. Yang ini Obat tempel akan hasil ini. Ambil. Ini mau tempel di sini ya, karena sudah. Taruh lem di situ. Di sini yang mau ditaruh lem, baru ditempel di lembar kerja ini. Ingat, yang dibuat sesuai dengan langkah-langkah ya. Ya, ada segitiga kuning hijau biar ukuran besar. Kasih di tengah. Jangan lupa tulis kelompok berapa. Ya, tulis. 3. Iyalah. Ini memang cuma sisa kotor. Tulis nama kelompok di atas ya. Yang sudah selesai pekerjaan kelompoknya, silakan teriak hore. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Oke, kalau boleh ditempel langsung saja di depan. Di sini saya tempel sini. Di atas. Jangan sebelah. Ya. Oke. Langkah-langkah yang kalian tulis akan disamakan dengan tanggram yang kalian buat. Terlalu besar. Sudah? Oke, ternyata kelompok 2 sudah selesai. Silakan ditempel di depan kelompok. Oke. Ya, langkah-langkah. Sambil menunggu kelompok 1, Pak Guru minta kelompok 3 yang lebih duluan selesai membacakan langkah-langkahnya. Kemudian yang lain mendengarkan. Baru dengar apakah ada langkah-langkah yang salah atau tidak dengan yang sudah mereka buat. Buatlah seperti persegi merah dan 2 hijau. Buatlah seperti persegi, baru segitiga merah dan 2 hijau yang berukuran kecil. Oke. Sebagai badan rumah. Sebagai badan rumah. Benar? Ya. Oke, kalau kita lihat benar ya, segitiga besar hijau dan kuning dibuat bentuk persegi, kemudian segitiga besar merah dan 2 segitiga kecil juga dibentuk persegi sebagai badan rumah. Kemudian 2 biru sebagai atap, merah dan kuning sebagai cerobong asap. 2 segitiga biru berukuran besar digunakan sebagai atap. Kemudian jajar genjang berwarna merah dan dilanjutkan terakhir persegi berwarna kuning digunakan sebagai cerobong asap. Sudah benar seperti itu urutannya? Sudah benar bentuknya? Sama? Berikan aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Yang pertama, kami membuat atap dari persegi tiga yang berwarna biru. Kami membuat atap dari 2 segitiga ya, bukan persegi tiga. Dari 2 segitiga berwarna biru. Oke, benar? Lanjut. Lalu biru dan kuning kami membuat atap dan cerobong asap. Biru dan kuning. Merah dan kuning. Baru ini bangun datar apa? Datar genjang. Oke, hanya tertulis di situ merah dan kuning dibuat sebagai cerobong asap. Oke, benar? Kalau boleh tambahkan lagi supaya lebih jelas. Bentuk jajar genjang dan bentuk persegi berwarna kuning digunakan sebagai cerobong asap. Kemudian Yang kedua, kami membuat ruang tamu dari segitiga besar yang berwarna kuning dan merah. ya, membuat ruang tamu dari segitiga berukuran besar, yakni berwarna kuning dan berwarna merah. Terakhir, Yang terakhir, kami membuat dapur dari segitiga besar dan segitiga kecil yang berwarna hijau. terakhir membuat dapur dari segitiga besar, 1 dan 2 segitiga kecil berwarna hijau. Sudah seperti itu, jelas sama dengan di gambar? Bagus, mantap. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah langkah-langkahnya sudah sesuai atau tidak? Sesuai. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan maju tempel di depan, kemudian bacakan langkah-langkahnya. Ambil 2 segitiga besar berwarna biru, kemudian ditempel membentuk atap rumah. Betul? Oke, lanjut. Kemudian ambil 3 segitiga besar berwarna hijau, merah, dan kuning, ditambah dengan 2 segitiga kecil berwarna hijau. Oke, Membentuk benar ya. persegi panjang sebagai badan rumah. Oke, membentuk persegi panjang, membentuk badan rumah. Betul, lanjut. Terakhir ambil bentuk jajar ganjar dan persegi. Ya, persegi kan? Baru untuk dibuat apa? Untuk dibuat cerobong asap. Oke, benar urutannya? Ya. Benar langkah-langkahnya? Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Bentuk selain rumah, apakah kalian bisa membentuk bentuk yang lain? Ya. Bentuk burung misalnya, bentuk bebek. Boleh ya? Kita akan coba di pertemuan yang berikutnya. Apakah ada hal-hal yang menantang saat menyusun tangram? Ada ya? Kelompok 1 ada hal-hal yang menantang? Menurut kelompok 1 bagaimana tadi? Apa? Membentuk rumah apa? Ya? Oh, membentuk di bagian badan rumah ya? Karena mencari-cari segitiga apa yang cocok, iya toh? Oke. Ada lagi kelompok lain yang punya apa namanya? Punya masalah yang menantang tadi saat membuat tangram? Apa kelompok? Menyusun persegi itu dengan menggunting. Oh, saat menyusun badan rumah dan saat menggunting. Oke. Nah, bagaimana perasaan kelompok ini? Tidak ada tanggapan? Oke, tidak ada hambatan saat menyusun tangram? Nah, bagaimana perasaan kalian ya ketika melihat hasil akhirnya? Ketika kalian lihat sudah di rumah, bagaimana perasaan kalian? Senang ya? Tadi ini. Ya, akhirnya apa pentingnya kerjasama dengan teman? Menurut kalian apa pentingnya sih kerjasama dengan teman itu? Supaya pekerjaan cepat selesai. Ada yang lain? Bagus ya. Kelompok 2, apa pentingnya kerjasama dengan teman? Apa? Supaya cepat selesai. Oke, supaya juga cepat selesai. Ya, kelompok 1, apa pentingnya bekerja sama dengan teman? Oh ya, rata-rata jawabannya supaya cepat selesai. Nah, dalam bekerja sama adik-adik, hal-hal yang kita anggap sulit akan menjadi mudah.
Ya, yang tadinya kita anggap ini tidak akan selesai, tapi dengan bekerja sama, dengan menyatukan pikiran kita, pekerjaan itu akan selesai. Oke? Adik-adik sekalian, ini saat kalian menyusun Tangram, secara tidak sadar adik-adik sudah menerapkan beberapa prinsip berpikir komputasional yang tadi. Ada apa saja? Dekomposisi, ada abstraksi, ada apalagi yang satu? Algoritma. Di mana itu? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Adik-adik tadi menyusun bagian-bagian yang kecil sehingga terhubung, ya. Seperti kerjasama kalian juga dalam kelas, ya. Kemudian secara tidak langsung kalian juga tadi sudah ada prinsip abstraksi, memilih dan memilah kira-kira segitiga mana yang terang mau bikin atap, segitiga mana yang terang bikin badan rumah. Itu ada abstraksi dalamnya. Dan yang terakhir ada apa? Algorithmic thinking, atau membuat langkah-langkah sesuai urutannya. Ternyata pembelajaran coding itu menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Berpikir komputasional itu menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Oh, hasil yang kalian buat ini sudah sangat bagus, ya. Bagus, sangat senang. Ternyata adik-adik dengan bekerja kelompok kalian bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Meskipun di sini coba lihat ada perbedaan. Bentuknya sama tapi ada perbedaan. Ada ya, terutama di badan rumah. Ada yang hijau kuning, ada yang kuning merah, ada yang hijau merah. Iya toh? Jadi inilah ide-ide kalian. Ya, inilah fungsi kita bekerja sama. Kira-kira apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Apa? Ya, bangun datar. Apa lagi? Menyusun bentuk baru berupa Tangram, ya. Kemudian apa lagi? Bekerja sama? Membuat apa? Membuat langkah-langkah dalam menyusun Tangram. Ya. Terima kasih Pak Guru sampaikan untuk adik-adik semua. Seperti biasa, ketua kelas pimpin doa selesai belajar. Doa dimulai. Ya demikian, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua.